Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salsabila akan menjelaskan sedikit tentang pengertian maf'ul bih, pembagian maf'ul bih, dan hukum-hukum maf'ul bih. Nah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bih wa ismun dalla ala syai'in wa qura alaihi fi'lul fa'ili. Nah, jadi maf'ul bih adalah isim mansub yang menunjukkan suatu arti di mana perbuatan fa'il jatuh padanya. Isbatan, baik dalam posisi isbat atau positif, au nafian ataupun nafi atau negatif. Wala tughayyaru li ajlihi suratul fi'li, dan bentuk fi'il sama sekali tidak berubah. Fal awwalu nahwu, contoh yang pertama yaitu pada lafaz baraitul qalama. Fasani nahwu, dan contoh yang kedua yaitu pada lafaz ma baraitul qalama. Nah, jadi di sini contoh yang pertama dan contoh yang kedua itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya dari mana? Nah, perbedaannya itu dari segi lafaz atau dari segi makna. Nah, maknanya yang contoh yang pertama itu makna positif yang mempunyai arti saya meraut pensil. Nah, sedangkan yang makna yang kedua yaitu mempunyai makna negatif atau nafi yang mempunyai arti saya tidak meraut pensil, atau dalam bahasa Arabnya ma baraitul qalama. Selain tentang pengertian maf'ul bih, di sini juga dijelaskan tentang pembagian maf'ul bih. Aqsamul maf'ul bihi. Al-maf'ul bihi qismani. Nah, di sini maf'ul bih itu dibagi menjadi dua macam atau dua bagian. Yaitu ada syarihun dan ghairu syarih. Nah, ada yang syarih dan ada yang ghairu syarih. Syarih qismani, dan di sini yang maf'ul bih yang syarih itu ada beberapa macam, yaitu ada yang zahir yang mempunyai contoh fataha Khalidun al-hayrah, dan yang kedua ada dhamir muttasil yang memiliki contoh akramtuka wa akramtuhum, dan yang ketiga ada munfasil yaitu mempunyai contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dalam surah Al-Fatihah ayat 5, atau contoh yang lain yaitu iyyahu uridu. Nah, sedangkan yang ghairu syarih itu ada beberapa macam lagi, dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Ghairu syarih salah satu aksamin. Nah, di sini yang ghairu syarih itu ada 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama ada mu'awwalun bimasdari ba'da harfin masdariyyin. Nah, yaitu yang pertama mu'awwal dengan masdar setelah harf masdariyah yang memiliki contoh alimtu annaka mujtahidun. Yang kedua ada jumlatun mu'awwalatun bimufradin. Yang kedua ada jumlah mu'awwalah dengan mufrad yang memiliki contoh zarantuka tajtahidu. Dan yang ketiga ada jarun wa majrurun, dan yang ketiga ada jar majrur. Nahwu yang memiliki makna yang memiliki contoh amsaktu biyadika. Setelah menjelaskan tentang pembagian maf'ul bih, di sini juga menjelaskan tentang hukum-hukum maf'ul bih. Lil maf'ul bihi arba'atu ahkamin. Nah, maf'ul bih di sini mempunyai 4 hukum. Yang pertama annahu yajibu nasbuhu, yaitu wajib dibaca nasab atau fathah. Dan yang kedua annahu yajuzu hadfuhu lidalilin, boleh membuang maf'ul bih karena ada suatu dalil. Nahwu yang mempunyai contoh ra'atil masyiyah. Ra'atil masyiyah, dan ditanyakan ra'atil masyiyah, maka kamu menjawab wa yuqalu hal ra'aitu khalilan. Nah, fataqulu, maka mengucapkan ra'aitu. Qala ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dalam surah Ad-Duha ayat 3. Waqala ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, yaitu dalam surat Thaha ayat 2 dan 3. Waqad yunazzalul muta'addi manzilatal lazimi ya'adami ta'alluqi ghardin bil maf'ul bih. Nah, di sini terkadang muta'addi itu menempati lazim karena tidak ada kaitan dengan tujuan maf'ul bih. Fala yudhkaru lahu maf'ulun wala yuqaddaru. Maka maf'ulnya tidak disebut atau tidak ditakdir. Kaqauluhu ta'ala, seperti lafaz Allah Ta'ala, alladziina ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, yaitu dalam surah Az-Zumar ayat 9. Selanjutnya wa ma nasba maf'ulaini min af'alil qulub. Af'alul qulub yang menasabkan 2 maf'ul, jaza fihi hasbu maf'ulaihi ma'an, maka boleh membuang kedua maf'ul itu secara bersamaan. Wa hasbu ahaduhuma lidalilin, dan boleh dengan membuang salah satunya karena ada dalil.
faman hadfi ahaduhuma qawlu antarah. Contoh yang dibuang salah satunya ucapan antaroh, yakni ucapan antarohnya yaitu walaqad nazalti fala tazunni ghairahu minni bimanzilatil muhabbi al-mukrami. Ay fala tazunni ghairuhu waqi'an. Maksudnya adalah fala tazunni ghairuhu waqi'an. Wa min hadfuhuma ma'an qauluhu ta'ala, dan yang dibuang kedua maf'ulnya secara bersamaan, yaitu pada lafaz aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun, yakni dalam surat Al-Qasas ayat 62 dan 74. Ay taz'umunahum syuraka'i. Nah, maksudnya adalah lafaz taz'umunahum syuraka'i. Wa min zalika qauluhum, dan ungkapan mereka man yasma' yakhal. Man yasma' yakhal, maksud dari lafaz man yasma' yakhal adalah yakhal ma yasma'uhu haqqan, adalah lafaz yakhal ma yasma'uhu haqqan. Selanjutnya yaitu hukum yang ketiga, annahu yajuzu an yuhzafa fi'luhu lidalilin. Fi'ilnya boleh dibuang karena ada dalil. Wa qauluhu ta'ala madza anzala rabbukum qalu khairan, yaitu pada surat An-Nahl ayat 30. Ay anzala khairan. Nah, di sini maksudnya anzala khairan. Anzala khairan wa yuqalu laka. Kamu ditanya man ukrim, fatakulu, maka kamu menjawab al-ulama'a, yaitu al-ulama'a ay akramal ulama'a. Nah, maksud dari al-ulama'a adalah akrim al-ulama'a. Nah, selanjutnya yaitu hukum yang keempat, anal asla fihi an yata'akhkhara 'anil fi'li wal fa'ili wa qad yataqaddamu 'alal fa'ili aw 'alal fi'li wal fa'ili ma'an kama sayati. Dan yang keempat yaitu ada maf'ul bih diakhirkan atau terkadang didahulukan atas fa'il atau terkadang didahulukan atas fi'il dan fa'il. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini intinya yang pengertian maf'ul bih itu kan isim mansub yang menunjukkan suatu arti di mana perbuatan fa'il jatuh padanya, baik dalam posisi isbat yang positif atau nafi yang negatif. Nah, di sini juga intinya dari pembagian maf'ul bih itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sharih dan ghairu sharih. Ya, yang sharih itu ada zahir, ada dhamir mutasil dan munfasil. Sedangkan yang ghairu sharih itu ada 3 macam, yaitu ada mu'awwal bimasdari ba'da harfi masdariyin, dan jumlah mu'awwalah bimufradin, dan juga jar majrur. Nah, seperti itu. Dan terus yang hukum-hukum dari maf'ul bih itu kan ada 4, yaitu ada yang wajib dibaca nasab, terus membuang maf'ul. Yang kedua yaitu boleh membuang maf'ul bih karena ada suatu dalil. Yang ketiga fi'ilnya boleh dibuang karena ada dalil. Dan yang keempat maf'ul bih diakhirkan atau terkadang didahulukan atas fa'il atau terkadang didahulukan atas fi'il dan fa'il, seperti itu. Nah, sudah sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran.